Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Hai, ketemu lagi bersama ibu di sini, Ibu Astika Andriani Nasution dalam pembelajaran kita materi kearsipan. Ya, adapun materi kita masih berlanjut ya dari minggu lalu, yaitu tentang penanganan surat keluar. Nah, kali ini penanganan surat keluar itu kita bahas tentang kartu kendali. Oke, tapi sebelum kita masuk pada materi kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar semuanya berjalan dengan lancar. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita masuk pada materi kita. Nah, kompetensi dasarnya pada materi hari ini yaitu yang pertama menerapkan penanganan surat keluar, dan yang kedua melakukan penanganan surat keluar. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini, yang pertama, peserta didik kamu ya sebagai siswa dapat menerapkan penanganan surat keluar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan penanganan surat keluar. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan penanganan surat keluar, berarti ini kita praktik. Dan yang keempat, peserta didik dapat mendemonstrasikan ya atau mempraktikkan penanganan surat keluar. Oke, semoga ibu harap materi kita ini dapat kamu serap ya, dapat kamu pahami. Nah, ini yang kedua, penanganan surat keluar sistem kartu kendali. Minggu lalu ibu sudah membahas penanganan surat sistem buku agenda. Kali ini kita akan membahas sistem kartu kendali. Oke, yang pertama, prosedur penanganan surat keluar yaitu surat penting ya. Karena di dalam penanganan surat keluar sistem kartu kendali ini ada 3 bagian ya. Surat penting, surat biasa, dan surat rahasia. Yang pertama ini kita bahas tentang surat penting. Oke, seperti halnya dalam pengurusan surat masuk, surat penting maksudnya ya, surat penting tapi surat masuk, di mana pencatatan dan pengendalian menggunakan kartu kendali. Jadi semua surat masuk, surat keluar yang sifatnya penting segera itu menggunakan kartu kendali. Maka penanganan surat keluar yang bersifat penting pun menggunakan kartu kendali. Keduanya tetap melalui satu pintu utama keluar masuk surat, yaitu unit kearsipan ya. Dia hanya satu yang menangani kearsipan, yaitu unit kearsipan yang mengelola semua surat masuk dan surat keluar tersebut. Oke, ini langkah-langkah pengurusan surat keluar penting. Langkah-langkah pengurusan surat penting sebagai berikut. Yang pertama itu unit pengolah ya. Surat keluar berasal dari unit pengolah atau unit kerja yang berkepentingan terhadap surat tersebut. Pastinya kalau orang yang penting itu dialah yang mengolah. Kalau yang nggak penting nggak akan mungkin mau bertanggung jawab gitu ya. Pencatatan dengan kartu kendali dapat dilakukan di unit kearsipan, berarti dia pusat sentralisasi ya. Dapat juga dilakukan di unit pengolah, asalkan kartu kendali 1 dan kartu kendali 2 diserahkan ke unit kearsipan ya, sehingga unit kearsipan selalu mengetahui apa yang telah diproses di unit pengolah ya. Tata usaha unit pengolah mengisi 3 kartu kendali. Ingat ya, ada 3. Setelah itu surat asli beserta tembusannya dari kartu kendali 1 dan 2 diteruskan di unit kearsipan. Kartu kendali 3 disimpan di unit pengolah. Tembusan yang telah diproses di pencatatan surat selanjutnya disimpan oleh unit pengolah. Nah, jadi jangan salah ya. Ada 3 kartu kendali. Yang kartu kendali 3 itu disimpan di unit pengolah. Kartu kendali 1 dan kartu kendali 2 dikembalikan di unit apa tadi katanya? Di unit kearsipan. Begitu. Paham ya? Oke, yang kedua, setelah di unit pengolah pencatatan surat ya. Tugas pencatat surat sebagai berikut. Yang pertama, otomatis menerima surat ya.
beserta tembusan kartu kendali 1 dan 2 dari unit pengolah. Nah, tadi unit pengolah lah yang mengolah surat tersebut, baru dikasih ke pencatatan surat. Baru yang kedua, memberikan stempel pada surat bahwasanya surat akan diproses, seperti itu ya. Dan yang ketiga, kartu kendali 1 diteruskan ke pengarah surat untuk disimpan dan berfungsi sebagai kartu kontrol. Maksudnya kartu kendali yang biar tahu sampai di mana surat itu sudah diteruskan atau sudah diproses. Baru yang keempat, memberikan paraf pada kartu kendali 2, kemudian mengembalikan kartu kendali 3 pada dan tembusan kepada unit pengolah. Tadi kan yang menyimpan kartu kendali 3 kan memang unit pengolah gitu ya, jadi dikembalikan sama si unit pengolah 2 sama 1 di pencatatan. Baru yang kelima, memberikan surat kepada petugas ekspedisi untuk dikirimkan kepada instansi yang bersangkutan atau perusahaan yang memang kita ingin kirimkan surat tersebut. Oke. Setelah pencatatan, ada namanya pengarahan surat. Ya. Tugas pengarah surat dalam menangani surat keluar adalah menerima kartu kendali 1 dari pencatat surat dan menyimpannya ke dalam kotak kartu kendali sebagai kontrol atau pengendali dari surat yang dikirimkan. Nah, jadi tadi yang ketiga disimpan sama unit pengolah. Berarti yang 1, kartu kendali 1 disimpan sama pengarah surat. Begitu. Oke. Nah, masuk yang keempat. Penataan arsip. Ya, tugas penata arsip dalam hal ini adalah menerima kartu kendali 2 dari unit pengolah dan menyimpannya dalam kartu kendali sebagai pengganti arsip yang ada di unit pengolah. Jika arsip yang berada di unit pengolah sudah inaktif, kartu kendali 2 di penata arsip ditukar dengan kartu kendali 3 dari tembusan di unit pengolah. Nah, bisa dipahami ya. Jadi tadi unit 1 sama pengarah surat ya, kartu kendali 2 sama penata arsip, dan kartu kendali 3 sama unit pengolah. Jadi kalau sudah tidak aktif lagi surat tersebut atau sudah jarang digunakan ya, jadi dikembalikan, ditukarkan sama penata arsip beserta tembusannya. Oke. Baru yang kelima, pengiriman surat. Umumnya pengirim surat menggunakan ekspeditor atau kurir ya, orang yang mengantar surat. Oke. Tugasnya menerima surat yang akan dikirim kepada pihak lain dan mengirimkannya dengan cara tertentu yang telah menjadi aturan di suatu kantor. Nah, masalah pengiriman surat semalam sudah Ibu bahas di materi sebelumnya ya. Tentang pengiriman surat itu ada 4 ya. Kurir perusahaan, jasa pos, jasa pengiriman swasta, dan email. Seperti itu. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pada dasarnya penanganan surat harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan aturan yang jelas ya, tidak boleh sembarangan. Penanganan surat baik surat masuk maupun surat keluar dengan menggunakan buku agenda maupun kartu kendali bertujuan mempermudah penanganan surat. Jelas ya, supaya apa? Penanganan suratnya itu tidak berantakan, semua terstruktur ya. Jika prosedurnya dapat mengamankan surat dengan menyimpannya ya. Nanti kita sistem penyimpanan juga bakalan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, inilah dia format kartu kendali ya. Indeks. Nah, mungkin belum masuk ya kepada indeks surat ya, bagaimana cara pembuatan indeks. Nah, di sini ini tanggal terima ya, tanggal kita memproses surat tersebut, bukan tanggal surat ya. Nah, di sini apakah itu surat masuk, apakah itu surat keluar, nanti boleh dilingkarin. Nomor urutnya berapa begitu. Baru ini kodenya, ini kode berasal dari indeks gitu ya. Ini perihal ada di surat, tentang surat apa dia, isinya apa,
Lampirannya juga ada berapa jika memang ada, kalau tidak ada tidak usah ditulis. Ya, ini dari perusahaan mana surat tersebut ya, dikirim untuk siapa. Nah, baru di sini tanggal surat yang tertera di surat. Baru pengolahnya itu siapa. Nah, catatannya itu dari kita. Biasanya itu yang menerima tuh si sekretaris, seperti itu. Nah, ini penanganan surat keluar sistem kartu kendali ya. Mungkin agak ribet kalau kita nggak praktik, tapi boleh kamu lihat ya. Ini unit pengolah tadi, yang pertama kali unit pengolah, pencatat, pengarah, penata arsip, ekspedisi. Nah, ini surat penting ya, ada tembusannya. Nah, bisa dilihat ini KK2, kartu kendali 2, kartu kendali 3, ada tembusannya, ini KK1 yang asli ya. Nah, ini tanda panahnya, pencatat, surat pentingnya KK1, KK2, ini tembusannya. Nah, oke, ini KK1-nya pengarah surat disimpan, KK2-nya penata arsip, KK3-nya kalau memang dia sudah inaktif, ini tembusannya. Baru surat penting itu dikirim. Seperti itu ya. Mungkin kalau memang kurang paham, nanti bisa kamu tanya langsung ke saya ataupun kamu bisa searching-searching kembali materi ini. Oke, perbedaan sistem buku agenda dengan kartu kendali itu ada 4 ya. Ini sistem buku agenda, ini sistem kartu kendali. Sistem buku agenda itu dia merupakan sistem pola yang lama, tapi masih sering juga perusahaan menggunakan sistem ini ya. Baru kalau dia kartu kendali, dia sistem pola yang baru. Oke. Yang kedua, pencatatan menggunakan buku agenda, sedangkan pencatatan kalau kartu kendali pakai kartu kendali. Nah, yang ketiga, menyampaikan dengan buku ekspedisi. Nah, kalau dia kartu kendali tidak perlu lagi, dia sudah ada di dalam kartu kendali sebagai penyampaian surat ya. Nah, kalau yang keempat, pencatatan hanya dilakukan oleh satu orang karena hanya menggunakan satu buku. Nah, sedangkan kalau dia kartu kendali, pencatatan dapat dilakukan beberapa orang dalam waktu yang bersamaan. Kenapa? Karena dia kartu kendalinya itu ada 3 gitu ya. Jadi tidak takut kalau memang unit lain yang bisa memproses surat tersebut. Begitu. Nah, ini penanganan surat biasa ya. Penanganan surat keluar biasa atau rutin sama seperti penanganan surat masuk biasa. Ya, surat biasa itu berarti tidak yang penting-penting banget atau tidak yang rahasia ya, yaitu menggunakan lembar pengantar biasa. Nah, ini langkah-langkahnya hanya ada 2 ya, hanya ada unit pengolah dan pencatatan surat. Yang pertama, unit pengolah itu mencatat surat keluar biasanya atau rutin dalam 2 lembar pengantar surat biasa. Kemudian surat asli lembar pengantar 1 dan 2 tembusan diteruskan ke pencatatan surat di unit kearsipan. Selanjutnya, menerima kembali tembusan yang sudah diberi cap stempel. Ya, stempel tanggal bahwasanya sudah diproses oleh pencatat surat, dan lembar pengantar surat biasa ya, lembar 2 untuk disimpan. Hal ini digunakan sebagai tanda bahwa surat sudah dikirim ke alamat yang dituju. Jadi yang pertama itu dia yang asli itu dikirim, sedangkan yang kedua itu untuk disimpan sebagai arsip ya. Nah, yang kedua, pencatat surat. Pencatat surat menerima surat, tembusan dan lembar pengantar surat biasa lembar 1 dan kedua, kemudian memberi cap stempel pada tembusan surat dan mengembalikannya lagi tembusan dan lembar kedua kepada unit pengolah ya. Hal ini sebagai tanda bahwa surat sudah diterima dan dikirim ke alamat yang dituju melalui ekspeditor, melalui orang yang mengirim surat. Oke. Nah, inilah merupakan lembar pengantar surat biasa ya. Ini unit pengolah, siapa yang nama unit pengolahnya ya, disampaikan pukul berapa, jam berapa dia sampai kepada unit pengolah, tanggal berapa. Ini nomor urut keberapa, karena dia biasanya surat biasa itu satu hari ada beberapa surat yang diterima. Nah, ini pakai menggunakan nomor urut ya. Ini asal dari mana surat tersebut, tanggalnya, perihalnya. Oke, ini ya. Paham ya lembar pengantar surat biasa?
Nah, ini dia prosedurnya. Ini pengolah surat biasa, pencatat surat, pengarah surat, penata arsip, ekspeditor, dikirimlah. Ya, hanya singkat kok. Pengolah surat biasa satu lembar 2 dimasukkan ke pencatat surat, ya. Lembar 1 lembar 2, lembar satunya itu disimpan. Lembar 1 itu bisa dikirim, lembar 2-nya itu dikembalikan ke unit pengolah sebagai arsip, seperti itu. Nah, yang terakhir ya, prosedur penanganan surat keluar rahasia. Jadi kan sudah Ibu jelaskan nih, pertama kita akan membahas 3 surat ya kan, surat penting, surat biasa, dan surat rahasia. Ini surat rahasia. Seperti halnya pengurusan surat rahasia, surat masuk rahasia, untuk pengurusan surat keluar rahasia juga menggunakan lembar pengantar surat rahasia ya. Sama juga nih ada 2 langkah-langkahnya. Yang pertama, surat rahasia itu diketik sendiri oleh pimpinan ya, atau dibuat oleh seseorang yang ditunjuk langsung oleh pimpinan. Berikut tembusannya. Surat ini dicatat langsung dalam lembar pengantar surat biasa, tembusannya disimpan ya. Baru yang kedua, surat tertutup dan lembar pengantar surat rahasia 1 dan 2 dikirimkan kepada pengarah surat. Kemudian surat diserahkan kepada ekspeditor ya untuk dikirim, dan lembar pengantar 1 diserahkan kepada penata arsip, dan pengantar 2 itu surat lembar pengantar kedua itu kepada unit pengolah. Oke. Nah, ini dia lembar pengantar surat rahasia. Oke. Seperti ini. Oke. Nah, bahkan prosedur surat keluar yaitu adanya perintah dari pimpinan ya. Baru setelah itu konsep, habis itu diketik, setelah diketik digandakan, setelah digandakan adanya penandatanganan oleh pimpinan ya. Pencatatan ya, baik itu surat keluarnya penting, rahasia maupun biasa, dikirim atau didistribusikan, baru terakhir dia disimpan, seperti itu ya. Oke, sampai di sini saja dulu penjelasan Ibu tentang penanganan surat keluar sistem kartu kendali ya. Semoga ini bermanfaat buat kamu. Ibu harap kamu dapat memahaminya ya. Sebelum kita akhirin, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran hari ini dapat diberkahinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya minggu depan. Ibu harap semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Oke, sampai jumpa dan salam SMK bisa.